Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 11 MIPA 4 yang beranggotakan saya Rahmana Ijatun Naila nomor absen 32. Saya Muhammad Yani Sanul Haq nomor absen 8. Saya Nihemdan Nisa nomor absen 20. Saya Muhammad Fadilutul Hakim nomor absen 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Apa itu sistem teknik? Sistem teknik merupakan perancangan suatu sistem pada manusia dengan mesin. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antar elemen yang saling berinteraksi. Sistem teknik pada kendali otomatis adalah suatu sistem yang menghubungkan antara sistem mekanik, kelistrikan, dan elektronika secara bersama dengan sistem informasi untuk mengendalikan produk sistem. Ciri-ciri sistem yaitu 1. Kumpulan elemen, 2. Interaksi, 3. Mekanisme umpan balik, 4. Tujuan bersama, dan 5. Hubungan antara lingkungan. Penerapan sistem teknik. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antar elemen yang saling bersinergi dapat diilustrasikan pada produk elektronika. Produk ini bekerja dengan keinginan pengguna atau secara otomatis. Sistem pada kendali otomatis adalah suatu sistem yang menghubungkan antara sistem mekanik, kelistrikan, dan elektronika secara bersama-sama dengan sistem informasi untuk mengendalikan produksi. Contoh pada rice cooker, sistem mekanik adalah penanak nasi, sistem kelistrikan adalah tenaga untuk memanaskan elemen pemanas, sistem elektronik adalah termostat. Menelusuri pola pikir sistem. Sistem merupakan keterpaduan antar elemen yang saling berkolaborasi untuk tujuan tertentu disertai proses mekanisme metabolisme. Sistem terdiri atas inti sistem dan lingkungan sistem, di mana inti sistem memiliki pengaruh yang kuat terhadap sistem tersebut. Pola berpikir sistem tidak menguraikan yang kompleks atau rumit menjadi lebih sederhana, melainkan melihat dari jarak yang lebih jauh sehingga keterkaitan yang rumit antar subsistem dapat terlihat. Individu dengan pola pikir sistem memiliki sikap yaitu 1. Saling bersinergi dan berkolaborasi secara berkembang. 2. Adanya kesadaran antara masing-masing elemen. 3. Memiliki pemahaman tentang keterkaitan antar elemen. 4. Bersinergi dan berkolaborasi secara harmoni berkembang. 5. Sharing dan networking secara produktif. Action loop pembuatan produk sistem teknik. Pertama ada inform. Inform adalah kebutuhan pelanggan akan produk sistem teknik. Kedua kita lanjut kepada plan. Plan di sini merupakan desain produk untuk sistem teknik. Lalu dilanjutkan dengan decide. Decide adalah memutuskan bahan dan alat yang akan dibutuhkan. Lalu ada carry out. Carry out merupakan membuat produk sistem teknik. Lalu ada control, yaitu menguji cobakan produk sistem teknik. Dilanjutkan dengan evaluate, yaitu evaluasi produk sistem teknik. Dan kembali lagi kepada inform. Lalu ada ide dan peluang usaha. Pemberdayaan potensi yang terdapat di daerah setempat dapat menghasilkan frekuensi karya dan menambah keberagaman karya rekayasa sistem teknik yang secara bertahap mengalami penyempurnaan sebagai bagian solusi dari kebutuhan hidup masyarakat. Produk-produk sistem teknik biasanya dilihat dari berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat ataupun suatu wilayah. Ada sumber daya yang dibutuhkan, yaitu meliputi man, money, material, machine, method, dan market, atau biasa dikenal dengan 6M. Lalu ada administrasi usaha, yaitu mencakup aspek perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan dan barang, serta aspek pajak. Dilanjutkan dengan kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Produk sistem teknik masih sangat potensial untuk digali menjadi karya nyata dan karya yang telah dibuat memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar. Perencanaan dalam kewirausahaan. Tahap pertama yaitu memulai, melihat peluang usaha, jasa profesi, dan menentukan jenis usaha yang dikembangkan. Kedua, melaksanakan, diwujudkan dengan pembiayaan, pembuatan keputusan, mengevaluasi, dan pemasaran produk usaha menjadi tahap penting. Ketiga, mempertahankan, yakni melakukan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti
sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Keempat, mengembangkan, bergerak dengan kreativitas dan inovasi. Aneka produk usaha sistem teknik. Pertama, alat pencetak arang briket. Alat ini berfungsi untuk mencetak tepung arang dengan ukuran tertentu yang dicampur dengan perekat kanji, alhasil menjadi briket arang dengan berbagai ukuran. Kedua, ada alat pengering hasil pertanian. Alat ini menggunakan bahan seng yang diberi warna hitam dengan tujuan untuk menyerap panas dan diteruskan ke dalam ruangan. Ketiga, ada kompor batik bertenaga listrik, berfungsi untuk menggantikan kompor suhu yang menggunakan minyak tanah yang sekarang jarang didapat. Hal ini dapat menghemat biaya produksi untuk memanaskan lilin. Keempat, ada spray aerator, berfungsi untuk mempermudah proses pengambilan zat warna indigo atau proses aerasi pada industri rumah. Spray aerator pada proses isolasi zat warna alami indigo meningkatkan efektivitas dan kualitas produksi zat warna alami indigo. Selanjutnya yaitu manfaat produk usaha sistem teknik. Yang pertama, untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. Kedua, solusi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan produk usaha rumahan. Ketiga, memudahkan meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi. Keempat, memicu kreativitas dan inovatif membuat untuk terus berkarya. Kelima, terciptanya lapangan kerja untuk mewujudkan karya inovasi. Potensi usaha sistem teknik di daerah. Pertama, sumber daya yang melimpah merupakan potensi usaha sistem teknik. Produk yang dibuat dapat meningkatkan nilai tambahan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Usaha peralatan sistem teknik dikembangkan untuk mewujudkan produk bernilai ekonomi. Kedua, budaya setempat. Pengembangan budaya melalui potensi yang tersedia dapat dilakukan dengan pola teknologi sebagai bentuk sistem dengan menggabungkan antara teknologi dengan lingkungan. Menghitung titik impas. Alat analisis untuk mengetahui batas nilai produk atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas, yang artinya usaha tersebut tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Cara menghitung BEP produksi yaitu dengan total biaya dibagi harga penjualan. Selanjutnya adalah strategi promosi usaha sistem teknik. Strategi promosinya adalah dengan periklanan, penjualan tatap muka, publisitas, dan promosi penjualan. Apa tujuan promosi? Yaitu meningkatkan angka penjualan, membangun loyalitas konsumen, memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Selanjutnya adalah laporan kegiatan pembuatan produk sistem teknik. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan dapat dibedakan menjadi 1. Laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi. Pendapatan beban usaha. Laporan selanjutnya adalah laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan karena adanya transaksi. Selanjutnya adalah neraca, yaitu daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow, yaitu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.